Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak kebaikan agar kita dapat menjadi seorang anak yang soleh dan soleha. Sholawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan rahmatnya selalu tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada umat beliau. Dan semoga kita bisa menjadi salah satu yang mendapat syafaat beliau kelak di Yaumul Qiyamah. Amin. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam acara kita, dalam acara Cerita Sunnah Ceria bersama Bintang Sunnah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana Kak Muhammad kabarnya? Alhamdulillah, ana baik. Alhamdulillah. Nah Abi, Ya, siap. hari ini apa yang akan kita ceritakan bersama adik-adik kita di rumah Abi? Baik. Kak Muhammad yang berbahagia juga anak-anak sekalian di rumah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin. Termasuk Kak Muhammad kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Kita bisa tersenyum saja, Masya Masya Allah. Allah. Itu sebuah kebahagiaan. Nabi SAW mengajarkan, ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Bahkan ketika kita pun ditimpa sebuah hal, nikmat juga sebenarnya Kak Muhammad. Masya Allah. Tapi yang berupa ketidakenakan, mungkin musibah dan sebagainya, kita tetap juga mengucapkan syukur kepada Allah, mengucap tahmid kepada Allah. Mengucap apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Begitu Kak Muhammad. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang akan kita jadikan inspirasi, bahkan teladan di semua kehidupan kita Kak Muhammad. Dan insya Allah pada hari ini kita pun akan melanjutkan cerita sunnah tentunya, cerita tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah minggu lalu kita kan sudah bahas tentang peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa apa Kak Muhammad? Peristiwa Penyerangan, penyerangan tentara bergajah bersama rajanya siapa? Abraha. Nah kemudian, kita lanjut Kak Muhammad ya? Boleh, boleh. Nah, 50 hari kurang lebih setelah dari peristiwa tentara bergajah tersebut, maka terjadi lagi peristiwa yang sangat besar, yaitu lahirnya seorang manusia sama seperti kita, memiliki ayah, memiliki ibu, tapi manusia yang spesial Kak Muhammad. Manusia yang memiliki keistimewaan yang sempurna dari semua sisi. Yaitu siapa? Nabi kita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Begitu Kak Muhammad. Jadi Rasulullah SAW
adalah sosok manusia yang sempurna dari semua sisi, Kak Muhammad. Dari semua sisi. Dari semua sisi. Dari bentuk fisik. Masya Allah, tidak ada yang menyaksikan bagaimana gagahnya Rasulullah SAW. Jadi idola-idola yang ada pada saat ini mungkin pada para pemuda yang ada di rumah, mungkin idola K-pop dan sebagainya. Itu nggak ada apa-apanya, Kak Muhammad. Kalah, Abi. Kalah. Anak juga, Abi. Oh, jauh. Rasulullah SAW dari sisi fisik sangat sempurna, Kak Muhammad, sebagai seorang manusia. Kemudian dari sisi non fisik, yaitu akhlak beliau, perangai beliau juga adalah memiliki kesempurnaan yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau SAW ketika berbicara, ketika menatap, itu subhanallah. Nah, kita harus bangga ya, Kak Muhammad ya. Nah, kemudian yang kita akan fokus pada pembahasan kita hari ini, insya Allah kita akan bahas sedikit tentang kesempurnaan beliau SAW dari sisi nasab, Kak Muhammad. Apa itu nasab, Kak Muhammad? Keturunan, Nabi. Dari jalur keturunan, Kak Muhammad ya. Jadi ternyata ketika kita bedah tentang silsilah semua manusia, maka kembali ke hanya satu orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Bayangkan nenek moyang beliau, kakek moyang ya, kakek moyang beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 anak. Kemudian anak pertama beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan tentunya Nabi Ismail alaihissalam adalah anak kesayangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah anak yang pertama sebelum Nabi Ishak lahir tentunya. Beliau sempat mau dikorbankan, Kak Muhammad ya. Itu luar biasa. Kecintaan seorang ayah kepada anaknya teruji di situ. Cinta tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mengalahkan cinta sang anak tersebut. Malah Allah Subhanahu wa taala gambarkan Nabi SAW lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela mengorbankan anak kesayangannya. Anaknya, Abi. Dan kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala beri ending yang paling indah. Anaknya tetap selamat dan ujiannya pun berhasil, Kak Muhammad. 2 kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang paling mencolok adalah seorang yang bernama Al-Fihr, digelari dengan Quraisy. Nah, disinilah nasab bangsa Arab yang paling mulia adalah kaum Quraisy. Nah, kemudian dari Quraisy tadi keturunan yang paling mulia juga adalah Hashim. Hashim yaitu datuknya Rasulullah SAW. Hashim. Dari Hashim punya beberapa anak, yang paling mulia adalah Abdul Muttalib, yang paling mulia, yang paling dihormati oleh kaumnya. Kemudian dari ke-10 anak daripada Abdul Muttalib, anak yang paling dia sayang adalah Abdullah. Dan itu pun ternyata terjadi juga, hampir dikorbankan juga, Kak Muhammad. Hampir dikorbankan juga. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, saya adalah anak dari 2 orang yang dikorbankan. Yang pertama siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua adalah ayah beliau. Jadi Abdullah. Jadi ceritanya pada zaman dahulu Abdul Muttalib pernah bernadar ketika dia mempunyai anak 10 orang laki-laki dan kemudian dia tidak punya anak lagi, maka dia akan korbankan 1 di antara 10 anaknya. Dan ternyata ketika diundi, waktu itu masih dalam keadaan syirik ya, Kak Muhammad ya, masih ada namanya berlaku undian. Tentunya sekarang tidak ya. Kemudian diundilah dan ternyata anaknya Abdullah yang ternyata yang keluar menjadi orang yang akan dikorbankan. Ketika Abdullah hendak dikorbankan, maka orang-orang Quraisy merasa sedih. Bersikeras, jangan dibawa. Ini adalah orang yang sangat mulia. Kaumnya mencintai dia, Kak Muhammad. Bapak Rasulullah SAW, Abdullah. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya terjadilah dialog, negosiasi. Akhirnya ayah beliau, Abdullah, diganti dengan 100 ekor unta, Kak Muhammad. 100 ekor unta untuk menebus daripada ayah beliau. 100 ekor unta, Kak Muhammad. Dikorbankan oleh Abdul Muttalib agar anaknya tidak jadi dikorbankan. Dan akhirnya singkat cerita beliau pun menikah dengan ibunda Rasulullah SAW, yaitu Aminah. Dan ternyata itu pun wanita yang paling mulia juga pada zaman tersebut. Sehingga lahirlah Rasulullah SAW sebagai sosok yang sempurna dari sisi nasab dan dari sisi kemuliaan. Begitu, Kak Muhammad. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW dilahirkan, terjadilah peristiwa yang sangat luar biasa, tanda-tanda kerasulan beliau SAW, yaitu terjadinya kehancuran di negeri
Kisra, di kerajaan Kisra. Kisra itu di Kisra mana? di Persia Kak Muhammad. Kemudian sekarang di Iran, ya. Kemudian apa namanya? Api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang mereka yakini itu api tidak akan api abadi Kak Muhammad, tidak akan mati. Ternyata pada saat Nabi SAW lahir, apinya mati Kak Muhammad. Sebagian daripada tanda-tanda bahwasanya akan muncul Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian, dan di antara tandanya lagi adalah beliau SAW lahir dalam keadaan yatim Kak Muhammad. Ternyata ayah beliau yang bernama Abdullah dikirim oleh ayahnya Abdul Muthalib ke Yathrib. Yathrib itu nama Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi nama dahulunya adalah Yathrib untuk mengontrol kurma-kurmanya Abdul Muthalib yang ada di Yathrib, yaitu Madinah. Dan qadarullah ayah beliau wafat di sana. Dan sehingga anak-anak sekalian, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Dan itu subhanallah banyak hikmahnya Kak Muhammad. Di antaranya adalah Allah katakan Allah SWT lahirkan Rasul dalam keadaan yatim. Fa'awa. Allah SWT katakan kami yang menjaga engkau. Maka didikan langsung bukan dari ayahnya lagi tapi dari Allah SWT dengan konsep-konsep yang ada pada saat itu. Jadi dengan keyatiman Rasulullah SAW, semua akhirnya orang yang tadinya sudah menganggap mulia Rasulullah SAW lebih cinta lagi. Jadi bersempurna dari sisi nasab, dari sisi fisik, dari sisi akhlak, kemudian dari sisi kecintaan orang-orang Arab pada saat tersebut. Apa bahasa kita? Simpati Kak Muhammad. Merasa kasihan dengan Rasulullah SAW. Lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah, dalam keadaan yatim. Nasihat Abi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya, bagi kita yang masih memiliki seorang ayah, maka perbanyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tunaikan hak-hak ayah kita, hak-hak orang tua kita, yaitu berbakti kepada mereka. Insya Allah. Nah, gitu Kak Muhammad ya. Nah, dan bagi yang ternyata qadarullah ayahnya pun meninggal atau dalam keadaan yatim, maka bersabar. Kita ikuti teladan yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Penuh dengan kesabaran Kak Muhammad. Itu Kak Muhammad cerita kita pada hari ini, insya Allah. Masya Allah. Seru sekali Abi ya. Ya, Masya Allah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari kelahiran Nabi Muhammad hingga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita dengarkan kesimpulan pada episode kali ini, kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Lagi ngapain? Lagi ngobrol. Masya Allah. Kenapa nggak mainan aja? Kenapa apa juga? Kita bermain cangkocang panjang. Tapi nanti yang panjang itu akan menunjuk temennya untuk ditanya bagaimana. Temanya serta tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah mubarak. Mana? Ayo kita main. Cangkocang panjang, siapa panjang aja. Apa tanda-tanda kelahiran Nabi SAW? Siapa orangnya? Eka. Tanda kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, padamnya api Majusi. Kedua, runtuhnya gereja di Romawi. Cangkocang panjang, siapa panjang aja. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Dan bapaknya ialah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah adik-adik di rumah, pada kesempatan kali ini dalam episode bermain di cerita Sunnah, kali ini Kak Muhammad dan teman-teman kalian sedang memadukan permainan tradisional dengan permainan tebak-tebakan seputar tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW beserta biografi siapa orang tua Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kita. Ayo kita ucapkan kepada adik-adik di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi apa kesimpulan yang dapat kita bagi kepada adik-adik hari ini? Tanya Kak Muhammad. Untuk kesimpulan, ini gak usah banyak-banyak Kak Muhammad ya. Siap. Karena kesimpulan ini adalah hasil daripada seluruh rangkaian cerita. Memang singkat cerita, tapi lebih singkat lagi kesimpulan Kak Muhammad. Nah, kesimpulan yang bisa kita bagi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah cukup dua saja Kak Muhammad. Yang pertama, kita harus bangga bahwasanya kita adalah umat dari Nabi Muhammad SAW, manusia yang Allah SWT ciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Maka kita harus bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Dan tentunya yang paling bangga lagi adalah kita adalah umat yang pertama kali akan memasuki surga daripada umat-umat sebelum kita. Kita yang pertama. Kita yang pertama, Kak Muhammad. Ya, umat Rasulullah SAW. Kemudian dengan bangganya kita kepada Rasulullah SAW, maka kita otomatis menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita Kak Muhammad, dengan mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Terutama apa yang beliau ajarkan, yaitu yang pertama, jaga ketauhidan kita Kak Muhammad ya. Jangan sampai kita tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Kemudian kita pun tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kebenaran Kak Muhammad ya. Walaupun itu tidak enak dirasa. Gitu Kak Muhammad. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW terus menyampaikan kebaikan, berdakwah kepada orang lain. Kemudian yang kedua Kak Muhammad, kesimpulan kita adalah jika kita adalah seorang anak yang masih memiliki orang tua, maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Itu Kak Muhammad ya. Mumpung beliau masih ada. Kalau sudah meninggal, kita mungkin tidak bisa secara langsung lagi Kak Muhammad. Tidak bisa memijit kaki beliau, tidak bisa memijit pundak beliau. Cukup hanya mendoakan saja. Dan jika orang tua kita telah wafat, maka kita menjadi anak yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar atas semua yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan jangan lupa doakan orang tua kita yang telah tiada. Insyaallah kamu. Baik. Nah adik-adik, kesimpulan yang Kak Muhammad bisa ambil pada kesempatan kali ini yang sudah dijelaskan Abi kita, Abi Abu Azam. Yang pertama, kita harus bangga sebagai salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa menteladani apa yang telah beliau perintahkan, apa yang telah beliau contohkan, baik kehidupan beliau, baik perilaku beliau. Dan semoga kita dapat menjadi anak yang terus menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kedua, kita harus menjadi seseorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi kepada adik-adik kita yang masih memiliki kedua orang tua. Dan untuk adik-adik kita yang mungkin ada kurang kelengkapan, maka bersabarlah. Semoga kita kelak dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah adik-adik, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi pada episode berikutnya. Masih dalam episode cerita sunnah Syariah bersama Bintang Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.